Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok ini. Yang pertama ada Abdullah Ilhamuddin, yang kedua ada Fajar Lutfi, yang ketiga ada saya Faiza Dava Ervian. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang induksi rule dan case based reasoning. Apa itu induksi rule? Rule based reasoning. Induksi rule, juga dikenal sebagai penalaran berbasis aturan, adalah sistem yang membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan, jika maka atau what if, yang telah ditentukan sebelumnya. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai fondasi logis untuk menghasilkan kesimpulan atau tindakan. Sistem penalaran yang menggunakan aturan, jika maka, what if, untuk mengambil keputusan. Contoh, firewall yang memblokir IP tertentu berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Kelebihannya, transparan dan mudah diaudit karena aturan eksplisit. Keterbatasannya, sulit beradaptasi dengan situasi baru yang tidak tercakup dalam aturan. Selanjutnya, apa itu case-based reasoning? CBR. Case-based reasoning, CBR, adalah pendekatan pemecahan masalah yang meniru cara manusia belajar dari pengalaman. Ketika menghadapi masalah baru, sistem CBR akan mencari kasus-kasus serupa yang pernah dihadapi di masa lalu dan menggunakan solusinya sebagai panduan. Yang pertama, metode menyelesaikan masalah baru dengan mengacu pada solusi masalah serupa di masa lalu. Contohnya, mekanik mobil yang memperbaiki mesin dengan mengingat kasus kerusakan sebelumnya. Sistem menyimpan basis kasus yang berisi pengalaman dan solusi terdahulu. CBR belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki solusi dengan kasus baru. Selanjutnya adalah perbedaan utama induksi rule dan case-based reasoning yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang materi tentang perbedaan utama induksi rule dan case-based reasoning. Induksi rule menggunakan aturan umum yang diinduksi dari pengetahuan ahli bersifat deduktif, cenderung deterministik dan cocok untuk domain dengan aturan yang jelas dan stabil. Case-based reasoning menggunakan pengalaman spesifik masa lalu bersifat analogi dan adaptif, lebih fleksibel dan belajar dari kasus baru. Unggul di domain dengan pengalaman yang kaya dan bervariasi. Bagaimana induksi rule bekerja? Induksi rule bekerja dengan menerapkan logika. Jika maka secara berurutan setiap aturan adalah pernyataan kondisional yang memicu tindakan tertentu. Jika kondisinya terpenuhi, faktanya suhu lebih besar 38 derajat Celcius, maka memiliki suhu tubuh di atas normal. Faktanya batuk. Pasien juga mengalami batuk. Aturan jika suhu 38 derajat Celcius dan batuk. Ini adalah aturan logis yang mengikat kedua fakta. Keputusan, maka periksa infeksi saluran pernapasan. Sistem menyimpulkan langkah diagnosis selanjutnya. Bagaimana case-based reasoning bekerja? Ilustrasinya yaitu proses siklus yang terus-menerus belajar dan beradaptasi. Ini melibatkan 4 langkah utama yang memastikan sistem menjadi lebih cerdas seiring waktu. Retiot mencari kasus serupa dari basis kasus. Retiot menyimpan kasus baru beserta solusi ke basis kasus. Ratios menggunakan solusi dari kasus yang ditemukan. Revisi menyesuaikan solusi agar sesuai dengan masalah baru. Contohnya sistem diagnosa medis dan mencari
kasus pasien dengan gejala mirip dan menyesuaikan pengobatan, mengendalikan memori dinamis yang terus berkembang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Awabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan integrasi induksi rule and case based reasoning. Menggabungkan kekuatan induksi, rule, and CBR dapat menciptakan sebuah sistem AI yang lebih tangguh dan cerdas. Pendekatan hibrida ini memanfaatkan transparansi dan efisiensi aturan sambil juga mendapatkan keuntungan dari adaptabilitas dan pelajaran berbasis pengalaman. Sistem multi-agent dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing. Untuk contohnya di sini ada sistem evaluasi karyawan yang menggunakan aturan untuk kriteria umum dan CBR untuk pengalaman yang spesifik. Pendekatan ini meningkatkan akurasi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Next page. Nah, di sini ada studi kasusnya. Untuk studi kasusnya di sini menggunakan mesin. Sebagai contohnya dalam diagnosia mesin, kombinasi induksi rule and CBR terbukti sangat efektif, mengurangi waktu henti untuk meningkatkan akurasi identifikasi masalah. Untuk rule base-nya di sini ada aturan eksplisit, mendeteksi kerusakan umum dan memicu respons standar. Untuk CBR menggunakan riwayat perbaikan mesin serupa untuk solusi yang tepat dan nuansa. Di sini ada keunggulannya yaitu percepatan diagnosis dan pengurangan kesalahan. Next page. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan pertama yaitu induksi rule di sini ada mudah untuk dipahami dan diaudit. Cepat untuk masalah dengan aturan yang jelas. Dan untuk kekurangannya di sini ada sulit menangani kasus baru dan kompleks, kaku dan tidak beradaptasi. Untuk case based reasoningnya di sini keunggulannya ada adaptif dan belajar dari pengalaman, mampu menangani masalah yang kompleks dan tidak teridentifikasi dengan baik. Untuk kekurangannya di sini ada membutuhkan basis kasus yang besar dan terorganisir. Proses pengambilan dan penyesuaian yang bisa rumit. Kesimpulannya di sini kita harus memilih pendekatan yang tepat untuk masalah yang kita alami. Memilih antara induksi, rule, case based reasoning atau bahkan menggabungkannya adalah keputusan strategis dalam merancang sistem yang cerdas. Terima kasih.